Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penikmat kisah horor, balik lagi dengan saya, Nia, di podcast Don't Be Scared. Ini adalah cerita ketiga di channel ini. Kali ini saya akan bawakan cerita dari salah satu teman saya yang menceritakan kejadian horornya selama bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Sebelum kita ke ceritanya, saya mau berterima kasih dulu buat yang sudah subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa langsung subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi membawakan cerita-cerita horornya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya. Ini adalah hari pertamaku bekerja di perusahaan besar ini. Sebuah perusahaan maskapai penerbangan yang berkantor pusat di Jakarta. Walaupun aku cuma seorang call center, tapi ada hal yang membuatku bangga bisa bergabung di perusahaan besar ini. Apalagi bisa bekerja di gedung yang tinggi. Ya, gedung tinggi ini gedung tua yang dijadikan kantor maskapai penerbangan. Dari dulu, sewaktu kecil, saat aku melewati gedung-gedung tinggi ini, aku selalu bilang sama ibuku, suatu hari nanti aku akan bekerja di dalam gedung itu, Bu. Ibuku hanya menjawab dengan doanya, amin. Oh iya, perkenalkan, namaku Arum. Cerita ini adalah kejadian nyata yang aku alami di tahun 2007. Saat itu usiaku masih 25 tahun. Aku bisa bergabung di perusahaan ini bukan karena rekomendasi siapapun, tapi aku benar-benar mengikuti tes. Ya, walaupun melalui outsourcing, karena di tahun itu memang banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa outsourcing ini. Di hari pertama bekerja, seperti biasa pada umumnya karyawan baru, kami mengikuti training call center. Tempatku bekerja di lantai 4, dan aku dibagi menjadi 3 shift. Shift pagi, siang, dan malam. Tapi untuk shift malam biasanya hanya khusus untuk karyawan laki-laki saja. Kalau untuk yang perempuan hanya berlaku untuk 2 shift saja, pagi dan siang. Kebetulan sekali minggu ini aku memulai shift siangku. Shift siang itu mulai dari jam 2 sampai jam 10 malam. Karena sebelumnya aku pernah bekerja di pabrik, jadi aku sudah biasa bekerja secara shift. Suasana bekerjaku pun cukup menyenangkan. Teman-temanku juga orang-orang yang cukup baik. Rum, ke kantin yuk. Mumpung masih ada waktu nih, gue belum makan. Ajak Ita, salah satu teman shift siangku. Kami pun berjalan ke kantin. Sesampainya di kantin cukup ramai. Akhirnya kami duduk di sebelah senior kami. Aku dan Ita tak banyak bicara, karena memang kami belum terlalu akrab dengan karyawan-karyawan lama di sini. Lu di lantai 6 emang gak ngerasain apa-apa gitu? Aku mendengar sekilas obrolan karyawan seniorku yang duduk di sebelah Ita. Gak sih, cuma emang gue gak berani aja kalau harus pulang lewat jam 5. Makanya kalau gue lagi banyak kerjaan, gue usahain dikelarin biar gak disuruh lembur. Jawab salah seorang lagi dari mereka. Aku dan Ita hanya saling memandang tanpa berkata apapun. Tak lama kami pun menyelesaikan makan dan segera bergegas naik ke ruangan kami. Karena sudah hampir jam 2 siang. Tak, lu tadi denger gak obrolan yang di kantin? Emang kenapa sih Tak di lantai 6? Tanyaku penasaran pada Ita saat menaiki lift. Oh, itu kan lantai 6 ruangan HRD. Atasannya itu Pak Reno. Dia terkenal super galak di sini. Mungkin karena mereka takut kali sama Pak Reno. Jawab Ita sambil tertawa. Ya, Ita ini sudah bekerja 3 bulan lebih awal dariku. Jadi aku pikir mungkin saja dia tahu. Aku dan Ita pun mulai memasuki ruangan kami. Aku dan Ita duduk bersebelahan. Hari ini cukup sibuk karena sedang banyak promo harga penerbangan. Jadi sudah dipastikan banyak orang yang berebut ingin tiket promo.
Walaupun jadwal penerbangannya masih 3 bulan ke depan. Tak, temenin ke toilet yuk. Sekalian sholat maghrib nih, ajakku pada Ita. Kan lu tahu Rum, kalau lagi high season gini, ke toilet gak boleh barengan. Udah lu aja sana, gak apa-apa kok. Lagian gue lagi kejar target nih, biar dapat bonus bulan ini. Akhirnya aku pun berjalan ke toilet sendirian. Saat sore hari, gedung berlantai 12 ini cukup sepi. Hanya di lantai 4 inilah yang masih ramai. Karena memang bagian call center inilah yang bekerja 24 jam. Dari ruanganku ke arah toilet harus melewati lorong yang kanan kirinya adalah ruangan meeting. Ruangan ini hanya digunakan pada siang hari. Aku pun berjalan melewati lorong itu yang terasa begitu senyap dan sepi. Ditambah lagi ruangan meeting yang lampunya pun sudah dimatikan. Hanya ada lampu dari lorong ini saja. Dengan sedikit berjalan cepat, aku pun langsung menuju toilet. Aku sedikit lega ketika memasuki toilet, karena ada Kak Irma di dalam sana. Dia adalah salah satu leader di shiftku. Hai Rum, gimana? Rame banget ya hari ini teleponnya. Iya kak, lumayan, jawabku sambil tersenyum. Gak apa-apa lah, kalau rame gini kan nanti kamu bisa dapat bonus, ucap Kak Irma sambil tersenyum lagi padaku. Rum, duluan ya, ucap Kak Irma lagi sambil meninggalkanku. Aku pun mengangguk sambil memasuki bilik toilet. Tak lama setelah aku masuk bilik toilet, aku mendengar bilik sebelahku ada orang yang memasukinya. Dengan sedikit lega, aku menghela nafas. Ya, paling tidak ada orang di toilet ini, ucapku dalam hati. Setelah selesai menunaikan hajatku, aku pun keluar dari bilikku, sambil berjalan ke wastafel. Aku berdiri agak lama di wastafel sambil berharap orang di samping bilikku tadi keluar. Maksudku, biar aku bisa bareng ke ruanganku. Setelah 5 menit ku tunggu, tapi tak kunjung keluar. Kupikir mungkin dia sedang mules kali, jadi lama. Akhirnya aku pun meninggalkan toilet dan kembali ke ruanganku. Setelah sholat maghrib, aku pun kembali duduk di kursi sebelah Ita. Lo lama banget sih Rum? Bicarain Kak Vera tuh tadi. Ya kan tadi gue langsung sholat maghrib, jawabku. Obrolan kami pun terjeda karena kembali sibuk menerima telepon. Aku dan Ita tinggal di satu kos yang sama. Kami bersebelahan kamarnya. Kos kami pun tidak jauh dari kantor. Cukup hanya berjalan kaki saja. Makanya kami bisa berangkat dan pulang bareng. Keesokan harinya, seperti biasa, aku dan Ita berangkat lagi bekerja. Kali ini, kami tak mampir lagi ke kantin, tapi langsung ke ruangan. Karena tadi kami diinfokan bahwa hari ini, telepon yang masuk itu overload. Makanya kami yang shift siang diminta lebih awal untuk membantu. Tak, gue ke toilet bentar ya, lu duluan aja, ujarku sambil sedikit berlari kecil. Di toilet cukup ramai, karena memang ini masih jam kerja normal. Aku lihat semua bilik penuh, tapi kulihat bilik paling pojok tidak terisi. Aku langsung bergegas ke bilik itu. Tapi tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Jangan di situ mbak, itu toiletnya rusak, ucap seorang ibu cleaning service yang biasa membersihkan toilet. Oh rusak, baru ya bu rusaknya. Kenapa? Tanyaku. Enggak mbak, udah lama. Emang ini tidak pernah dipakai. Dahiku mengerut mendengarnya. Kalau tidak salah, semalam saat aku ke toilet, bilik itu ada yang masuk. Baru saja aku mau bertanya, bilik di sebelahnya terbuka. Karena aku buru-buru, aku jadi langsung masuk, tak jadi bertanya pada ibu itu. Shift kali ini berasa cepat sekali, karena saking sibuknya kami menerima telepon sampai tak terasa sudah waktunya pergantian shift. Ita pun mulai membereskan tasnya dan langsung bergegas mengajakku pulang. Buruan Rum, anak-anak udah pada turun tuh. Ita selalu seperti itu, setiap akan pulang. Seakan-akan pengen buru-buru sampai rumah. Aku langsung mengikuti Ita. Ya kan, kelebihan, gak bisa nih Tak. Udah lu turun abis ini aja.
ucap Rani, salah seorang temanku saat kami menaiki lift. Ternyata lift itu sudah melewati batas. Aku pun keluar dari lift sambil menarik Ita. Abis ini aja tak, tempat kita deket ini, jadi gak usah buru-buru, ucapku. Ita hanya terdiam sambil menunduk. Di wajahnya terlihat seperti ada rasa kecemasan. Setelah menunggu beberapa menit, lift itu pun tiba di lantai kami. Aku dan Ita memasuki lift itu. Aku menekan angka 1, tapi ternyata lift itu tidak langsung bergerak turun. Karena aku lihat angka 6-nya menyala. Berarti ada orang di lantai 6 yang mau turun juga, pikirku. Tiba-tiba Ita menekan tombol panah membuka pintu lift dan menarikku. Ntar aja Rum, liftnya biar naik aja dulu. Aku heran kenapa Ita mengajak keluar lift lagi. Gak apa-apa sih, hitung-hitung jalan-jalan. Ntar kalau penuh lagi gimana? Daripada ntar nunggu lift lagi, jawabku. Enggak, udah tunggu aja, jawab Ita sambil menahanku. Pintu lift pun menutup dan bergerak ke atas. Aku memperhatikan lift itu berhenti di lantai 6, kemudian bergerak turun. Dan pintunya terbuka saat tiba di lantaiku. Aku bingung, kok kosong liftnya? Padahal tadi ada yang mau naik juga di lantai 6. Oh, nggak jadi kali, pikirku positif. Ayo Ata, buruan ngantuk nih gue. Aku dan Ita pun memasuki lift itu. Di dalam lift itu, aku melihat Ita hanya menunduk sambil memejamkan mata, seperti orang yang sedang ketakutan. Aku merasa lift itu bergerak lama sekali, padahal biasanya tidak seperti itu. Tak, ini liftnya rusak kali ya? Kok kayaknya lama banget sih turunnya? Ita tak menjawab. Dia masih berdiri di pojok dengan posisi yang sama, menunduk dan memejamkan matanya. Tak lama suara lift itu pun terdengar dan terbuka. Ita langsung berlari keluar dan meninggalkanku. Aku pun berteriak memanggilnya sambil mengejarnya. Lo kenapa sih, Tak? Tanyaku sambil terengah-engah saat berhasil menahan Ita. Gue gak apa-apa, Rum. Gue cuma takut aja, ucap Ita yang terdengar suaranya agak bergetar. Ah lebay lo Tak, naik lift aja takut, ledekku. Lalu aku pun bertanya kembali. Tak, kok tadi di lift orang lantai 6 gak jadi ikut turun ya? Lagian iseng banget sih, kalau gak jadi turun kenapa mencet tombol lift? Jadinya kan kita gak bisa langsung turun. Ita tak menjawab, dia hanya terdiam dan terus berjalan. Hari ini aku berangkat kerja sendiri, karena hari ini Ita dapat jadwal off. Aku bekerja seperti biasanya tanpa memikirkan lagi sikap Ita yang kemarin. Seperti biasa, aku kembali ingin ke toilet. Aku lirik jam, sudah jam 7 malam. Karena saking kebeletnya, aku pun langsung bergegas ke toilet tanpa mengajak teman. Sampai di toilet, aku pun langsung masuk bilik toilet. Tak lama, aku pun keluar dan berjalan ke arah wastafel untuk mencuci tangan. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara lirih seperti menangis di bilik toilet. Mbak, ucapku mencoba memanggil suara itu. Suara itu tak menjawab. Malah, nangisnya makin terdengar. Aku coba menghampiri suara itu. Aku coba cek dari bilik satu ke bilik yang lain, sambil terus memanggilnya. Mbak, Mbak. Ternyata suara itu dari bilik yang paling pojok. Pintunya tidak tertutup rapat, masih ada celah sedikit. Aku yakin suara itu dari situ, karena terdengar jelas. Aku kembali memanggilnya. Mbak, kenapa? Tanyaku sambil berdiri di depan bilik itu. Tapi suara itu tak menjawab, tapi masih terus menangis lirih. Aku mencoba membuka sedikit pintu toilet. Sekilas aku melihat ada seorang perempuan duduk di toilet. Kepalanya menunduk dengan tangannya yang menutupi wajahnya. Dan rambutnya yang panjang terurai ke depan juga ikut menutupi wajahnya.
Sekilas perempuan ini mirip Linda temanku, dari postur dan rambutnya. Aku pun bertanya, "Linda?" Dia tetap tak menjawab, tapi masih menangis. "Kenapa? Kok nangis?" Dia masih tak menjawab. Aku agak sedikit bingung dan canggung. "Lo gak mau cerita? Balik aja yuk ke ruangan, daripada sendirian di sini," ajakku. Dia masih tak menjawab, hanya menangis lirih saja. Tangisnya terasa sedih sekali. "Ya udah, lo masih mau di sini. Gue balik duluan aja ya. Soalnya kelamaan nih. Nanti gue kasih tahu Kak Vera ya biar kesini." Tangisnya terasa semakin sedih. Jadi membuatku sedikit agak merinding. Aku pun berjalan meninggalkannya. Tapi tangisnya semakin kencang kali ini. Seperti menangis yang meraung-raung. Aku langsung buru-buru keluar toilet dengan maksud memberitahu leaderku saat itu. Karena takut terjadi apa-apa dengannya. Baru saja aku melangkah keluar, tangisan itu berubah menjadi suara tertawa. Suara tawa yang seakan-akan meledekku. Awalnya pelan, lama-kelamaan semakin lantang suaranya. Tanpa berlama-lama, aku berlari melewati lorong yang gelap di kanan kirinya, menuju ruanganku. Aku menabrak seseorang saat memasuki ruanganku. Sorry, lo gak apa-apa, Rum? Aku mengangkat wajahku. Aku melihat siapa yang tadi bertundukan denganku. Ternyata itu Linda. Linda? Ucapku terbata-bata. Aku agak tercengang kaget. Jari jemariku terasa dingin. Bulu kuduku terasa berdiri semua. "Lo kenapa, Rum? Pucet banget. Lo sakit?" tanya Linda lagi. Aku terduduk lemas. Masih tak sanggup berkata apapun. Badanku masih terasa lemas mengingat kejadian tadi. "Jadi itu siapa ya?" tanyaku dalam hati. Akhirnya aku pun tiba di kosku. Ita masih duduk di depan kamarnya sambil memainkan handphonenya. "Belum tidur lo, Tak?" tanyaku. "Belum ngantuk gue." "Lo kenapa, Rum? Kok kayaknya lemes banget? Kebanyakan telepon booking apa kebanyakan telepon komplain?" Ucapnya sambil tertawa meledekku. Aku pun duduk di sebelahnya dan menceritakan apa yang aku alami tadi di kantor. Ita pun tertawa. "Akhirnya kenalan juga loh." Ita hanya menjawab seperti itu. Dan tak lama kemudian, dia pun masuk ke kamarnya karena memang sudah cukup larut malam dan kami pun akhirnya beristirahat. Hari ini aku kembali berangkat kerja bareng Ita. Tapi kali ini aku berjanji gak akan ke toilet sendirian lagi. Aku masih trauma dengan kejadian semalam. Dan hari ini berjalan tanpa ada masalah. Saat kembali akan pulang, seperti biasa aku langsung membereskan mejaku. Tapi ketumben kali ini Ita terlihat santai. Biasanya dia yang paling sigap pengen buru-buru pulang. Karena Ita yang lama, akhirnya tinggal kami berdua saja yang belum turun ke lantai 1. Pintu lift pun terbuka. Aku dan Ita memasuki lift itu. Saat itu angka 6 di lift kembali menyala. Aku pun menyenggol Ita memberi kode. "Mau keluar lagi nggak?" tanyaku. Karena sebelumnya dia pasti keluar lagi kalau lift itu menuju ke lantai 6. "Nggak lah, nggak usah. Lo mau gue kenalin nggak sama anak-anak lantai 6? Tanya Ita dengan suara datar. Aku agak bingung. "Lah, emang masih ada yang lembur ya, Tak, jam segini?" tanyaku lagi pada Ita. Ita hanya tersenyum saja. Pintu lift pun terbuka di lantai 6. Kulihat lampu masih menyala. Aku berpikir dalam hati, gila jam segini masih pada lembur. Workaholic banget nih. Aku mengikuti Ita dari belakang menuju suatu ruangan yang masih menyala. Samar-samar aku mendengar suara ramai. Sepertinya banyak yang lembur malam ini, pikirku lagi. "Tak, gak apa-apa nih kita kesini, ntar ganggu lagi. Mereka kan lagi kerja." Ita menoleh ke arahku sambil mengangkat jari telunjuknya ke bibirnya.
menandakan aku disuruh diam. Aku pun kembali berjalan mengikuti Ita. Suara ramai itu semakin terdengar. Tapi aku bingung saat tiba di ruangan itu. Mereka satu pun tak ada yang saling bicara. Mereka diam satu sama lain. Tapi aku masih mendengar suara riuh orang bicara. Ita menyuruhku duduk. Aku kembali memperhatikan satu persatu orang di sekelilingku. Mereka seakan sibuk bolak-balik saja, dan seakan mereka tak menyadari aku ada di situ. Aku jadi merasa risih. Mataku berkeliling mencari Ita. Tapi Ita tak kutemui. Aku kembali memperhatikan mereka. Ada yang aneh. Mereka semua berwajah pucat. Pakaian mereka pun tampak sama semuanya. Saat aku kembali memperhatikan mereka, kembali ada yang aneh. Kok mereka semua tidak memakai alas kaki? Saat aku masih dalam keadaan bingung, tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Aku pun refleks menoleh. Aku lihat Ita tersenyum. "Lo kemana aja sih, Tak?" Ita tak menjawab. Dia kembali mengangkat telunjuknya dan menempelkan di bibirnya. "Shh," ucapnya. Aku bingung. Tapi tiba-tiba semua orang yang tadi sibuk bolak-balik semua menoleh ke arahku dan perlahan menghampiriku. Aku berdiri dari dudukku, sedikit bergerak mundur. Mereka perlahan mengerumuniku dengan wajah datar. "Tak, tak," ucapku pelan. Tapi Ita tak menyaut. Orang-orang itu terus mendekatiku. Sampai aku terasa sesak. Mereka seakan terus mengerumuniku dan mendesak tubuhku. Aku pun berteriak, "Tak!" Tapi mereka tetap mendesakku. Aku terasa sesak sekali, seakan aku sulit bernafas. Saking sesaknya sampai akhirnya aku tak sadarkan diri. Aku membuka mataku perlahan. Cahaya yang masuk terasa menusuk mataku. "Rum, lo gak apa-apa?" Aku masih terdiam bingung. Ita sedang duduk di sebelahku. Wajahnya terlihat khawatir. Ita pun memberiku minum. "Gue di mana, Tak?" tanyaku. "Lo di kamar kos gue," jawab Ita. Aku bingung sekali dengan apa yang terjadi. Akhirnya Ita pun bercerita. Kemarin saat mau pulang kerja, Ita bilang aku berjalan duluan meninggalkan Ita saat mau pulang. Ita sudah berusaha memintaku untuk menunggunya karena ada barangnya yang tertinggal di mejanya. Tapi saat sampai di pintu lift, aku sudah tidak ada katanya. Ita berpikir aku sudah pulang duluan. Tapi saat tiba di kosan, kamarku masih gelap dan kosong. Akhirnya Ita pun kembali ke kantor dan menanyakan pada security yang ada di sana. Security itu bilang, dia tidak melihatku. Security itu pikir mungkin lembur. Akhirnya Ita dan security itu kembali naik ke ruangan kami di lantai 4. Menanyakan di shift malam itu apakah melihatku. Tapi ternyata mereka semua tidak ada satupun yang melihatku. Tak lama Ita mendengar suara teriakan namanya dipanggil saat di pintu lift akan turun bersama security. Dan ternyata mereka menemukanku pingsan di lantai 6 yang sepi dan gelap. Ita pun bertanya, "Lo ngapain di lantai 6?" Aku pun menceritakan semua hal yang aku alami. "Rum, lantai 6 itu ruangan HRD. Gak mungkin mereka lembur sampai jam 11 malam. Biasanya paling malam mereka pulang jam 7. Dan makanya kenapa gue takut kalau pulang malam, karena dulu gue juga pernah ngalaminnya. Malahan kalau gue abis kejadian itu, gue sakit berhari-hari, Rum." Jadi sebenarnya teror ini sudah banyak yang mengalaminya. Hanya saja mereka tak berani menceritakannya lagi. Sejak kejadian itu, aku pun memutuskan berhenti bekerja di sana. Karena aku takut mengalami hal itu lagi. Dan beberapa tahun kemudian, maskapai penerbangan ini pun tutup. Oke, itulah cerita dari Arum. Semoga cerita ini
kalian suka. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga semoga cerita ini tidak membuat kalian takut ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat malam.